warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinu Lestari. Saya mahasiswa psikologi dari Universitas Meliku Saleh. Baik, video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Psikodiagnostik 2 yang diampu oleh Ibu Yara Andita. Video ini saya buat untuk mempresentasikan hasil laporan saya dengan setting sosial. Baik, langsung saja. Yang pertama itu ada identitas interviewee. Nama berinisial LA, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Penaron 17 Februari 2000, usia saat ini 20 tahun 2 bulan, pendidikan terakhir SMA, suku Gayo, agama Islam, anak ke-1 dari 3 bersaudara. Nah, identitas keluarga yang pertama itu ada ayah SS, ibu SW, anak kedua RA, anak ketiga AG, usia ayah 45 tahun, usia ibu 47 tahun, usia anak kedua 10 tahun, usia anak ketiga 3 tahun. Nah, pendidikan terakhir ayah itu SMA, pendidikan terakhir ibu S1, pendidikan terakhir anak kedua PAUD. Nah, pekerjaan ayah petani, pekerjaan ibu guru, dan pekerjaan anak kedua adalah pelajar. Statusnya itu menikah dan kedua adiknya belum nikah. Selanjutnya ada status pemeriksaan. Nah, hari atau tanggal pemeriksaan saya lakukan pada hari Kamis tanggal 2 April 2020. Waktunya itu 9.00 sampai 11.15 waktu Indonesia Barat. Tempatnya di rumah interviewee. Tujuan pemeriksaan adalah untuk melihat sikap empati dari interviewee. Selanjutnya ada proses wawancara. Dalam proses wawancara yang pertama ada prosedur wawancara. Dalam tahap persiapan sebelum melakukan wawancara, saya sebagai interviewer terlebih dahulu menetapkan atau menentukan topik apa yang akan digali. Selanjutnya mencari landasan teori sebagai acuan dalam wawancara ini. Ketika sudah mendapatkan topik, interviewer mencari seseorang yang bersedia untuk menjadi interviewinya dalam proses wawancara. Jika interviewee bersedia, maka interviewer terlebih dahulu membuat janji bertemu bersama interviewee. Namun interviewer harus menanyakan kesediaan waktu terhadap interviewee. Setelah tahap persiapan sudah dilakukan, interviewer dapat menemui interviewee. Pelaksanaan dilakukan sesuai janji yang sudah dibuat sebelumnya. Selanjutnya itu ada proses building rapport. Nah, pada proses building rapport, saya sebagai interviewer ketika mencari interviewee, pada awalnya interviewer menghubungi interviewee melalui media sosial. Interviewer memulai percakapan dengan menanyakan kabar, berbahasa basi. Interviewer bertujuan untuk membuat interviewee tidak merasa canggung. Selanjutnya, interviewer membuat janji bertemu dengan interviewee. Ketika bertemu, interviewer mengucapkan salam, menanyakan kabar, sehingga interviewer ini merasa nyaman terhadap interviewer. Ketika wawancara akan berlangsung, saya menyampaikan kembali maksud dan tujuan dilakukannya wawancara tersebut agar nantinya interview ini tidak merasa bingung. Selanjutnya itu ada rancangan dan pelaksanaan asesmen. Jadi dalam rancangan dan pelaksanaan asesmen yang pertama itu ada dimensi, dimana dimensinya ini sikap empati. Aspeknya itu ada komponen kognitif, komponen afektif, komponen komunikatif. Tujuannya itu untuk mengetahui kemampuan interviewee dalam memahami perasaan orang lain, untuk mengetahui kemampuan interviewee dalam menselaraskan pengalaman emosional pada orang lain, dan selanjutnya untuk mengetahui kemampuan interviewee dalam mengekspresikan perasaan-perasaan
dan memberikan empatik. Nah, metodenya itu ada wawancara, ada observasi, wawancara semi terstruktur. Sumber datanya itu ada interviewee dan teman interviewee. Nah, selanjutnya memasuki landasan teori. Yang pertama itu ada dimensi. Jadi, empati ini berasal dari kata empatia yang berarti ikut merasakan. Kemudian pada tahun 1920, seorang ahli psikologi Amerika, E.B. Teichner, untuk pertama kalinya menggunakan istilah mimikri motor atau istilah empati. Nah, istilah ini menyatakan bahwa empati berasal dari peniruan secara fisik atau beban orang lain yang kemudian menimbulkan perasaan serupa dalam diri seseorang. Nah, Krebs juga mengemukakan bahwa respon-respon empati dapat dikaitkan dengan sikap altruis atau perilaku menolong ketika menggunakan pengukuran-pengukuran psikologis yang berkaitan dengan empati. Nah, ilmuwan lainnya juga mendefinisikan empati sebagai karakter afektif yang mempengaruhi pengalaman terhadap emosi orang lain, kemampuan kognitif untuk memahami emosi-emosi orang lain. Nah, sedangkan komponen komunikatif yaitu sebagai jembatan yang menghubungkan keduanya atau sebagai media ekspresi realitas dari komponen kognitif dan afektif. Nah, selanjutnya itu ada aspek-aspek dalam empati. Yang pertama ada komponen kognitif. Seperti yang kita tahu, komponen kognitif ini merupakan komponen yang menimbulkan pemahaman terhadap perasaan orang lain. Hal ini dapat diperkuat dengan adanya pernyataan dari beberapa ilmuwan bahwa proses kognitif berperan penting dalam proses empati. Huffman mendefinisikan bahwa komponen kognitif sebagai kemampuan untuk memperoleh kembali pengalaman-pengalaman masa lalu dari memori dan kemampuan untuk memproses informasi simpatik melalui pengalaman-pengalamannya. Kognitif dan empati meliputi aspek pemahaman atas kondisi yang orang lain rasakan. Nah, tanpa komponen kognitif, seseorang bisa saja meleset dalam memahami kondisi yang dirasakan dengan orang lain. Selanjutnya itu ada komponen afektif. Jadi pada prinsipnya ini pengalaman afektif atau vicarious emotional response, yaitu respon emosional yang seolah-olah terjadi pada diri sendiri. Empati sebagai aspek afektif merujuk pada kemampuan menselaraskan pengalaman emosional pada orang lain. Nah, aspek empati ini terdiri dari simpati, sensitivitas, dan sharing penderitaan yang dialami oleh orang lain, seperti perasaan dekat terhadap kesulitan-kesulitan yang dirasakan orang lain. Nah, selanjutnya itu ada komponen komunikatif. Jadi komponen komunikatif ini menurut beberapa teoretikus menambahkan bahwa komponen kognitif pada empati memunculkan komponen muncul berdasarkan asumsi awal bahwa komponen komunikatif dan kognitif akan tetap terpisah bila keduanya tidak terjalin komunikasi. Teoretikus lainnya mengatakan bahwa dimaksud komunikatif yaitu perilaku mengekspresikan perasaan atau respon-respon menggunakan kata-kata. Nah, selanjutnya itu ada definisi operasional. Definisi operasional yang pertama itu ada komponen kognitif. Komponen kognitif adalah kemampuan atau pengalaman yang dimiliki individu
dalam membedakan dan mengenali kondisi emosional yang dirasakan oleh dirinya dan dirasakan oleh orang lain. Selanjutnya itu ada komponen afektif. Komponen afektif adalah kemampuan interviewee dalam menyelaraskan pengalaman emosional pada orang lain. Dalam komponen afektif ini, interviewee mampu memberi respon emosional yang seolah-olah dirasakan oleh dirinya sendiri. Selanjutnya ada komponen komunikatif. Dalam komponen komunikatif, di mana ini kemampuan interviewee dalam mengekspresikan perasaan-perasaan empatik terhadap orang lain menggunakan kata-kata juga perhatian. Nah, selanjutnya itu ada indikator. Jadi dari aspek mengenai empati ini memunculkan beberapa indikator yang berupa pertanyaan. Yang pertama itu, apakah interviewee mampu dalam memahami kondisi yang sebenarnya orang lain rasakan? Bagaimana kemampuan interviewee dalam membedakan sosial emosional dirinya dengan orang lain? Apa sikap yang diambil interviewee dalam menempatkan dirinya ke situasi orang lain? Dan apa saja sih yang interviewee lakukan dalam merespon emosional yang seolah-olah terjadi pada dirinya? Nah, selanjutnya itu ada status praation. Yang pertama itu ada status fisik. Nah, status fisik dari interviewee-nya itu, interviewee memiliki berat badan sekitar 50 kg dengan tinggi badan 155 cm, memiliki warna kulit kecoklatan seperti sawo matang, rambutnya panjang berwarna hitam dan sedikit ikal. Untuk status psikisnya itu, kondisi psikis interviewee menurut interviewer yang saya lihat, interviewee cukup tenang dan santai. Suaranya juga cukup stabil ketika diajak bicara. Namun pada awal-awal memang interviewee sedikit canggung. Ini terlihat ketika interviewee bingung ketika ingin memanggil saya dengan sebutan apa. Selanjutnya itu ada observasi. Yang pertama ada observasi umum. Setelah dilakukan wawancara, interviewer melihat bahwa interviewee cukup baik dalam menjaga kontak matanya. Selain itu, nada suara interviewee juga cukup stabil dalam menjawab beberapa pertanyaan. Interviewee memerlukan sedikit waktu, tetapi interviewee tidak terlihat kebingungan saat menjawabnya. Bahkan menurut interviewer, interviewee cukup tenang dalam menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan. Ini terlihat dari ketika interviewee langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh interviewer. Selanjutnya itu ada observasi khusus. Nah, dalam proses pengisian lembar kertas riwayat hidup, interviewer sedikit bingung pada awalnya dan memerlukan waktu dalam mengisi, terutama dalam poin suku bangsa. Awalnya interviewee seperti ingin menjawab langsung, namun sedikit ada keraguan, sehingga interviewee bertanya kepada interviewer. Tetapi untuk poin-poin selanjutnya, interviewee terlihat tenang dalam menjawab karena interviewee tidak bertanya lagi terkait poin-poin yang ada di lembar riwayat hidup tersebut. Nah, jadi selanjutnya ada hasil wawancara. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh interviewer, didapatkan hasil bahwa interviewee ini merupakan individu yang cukup terbuka terhadap orang lain, terutama kepada orang-orang terdekatnya. Dalam proses wawancara, interviewee juga beberapa kali mengatakan bahwa menjadi pendengar yang baik ketika teman sedang curhat itu adalah hal yang dapat membantu orang lain. Interviewee juga mengatakan bahwa setidaknya jika kita menjadi pendengar yang baik, maka orang yang menyampaikan keluh kesahnya akan merasa dihargai.
Selain itu, interviewee juga berusaha memahami kondisi yang sebenarnya terjadi terhadap temannya, sehingga interviewee dapat mengetahui apakah yang sebenarnya dirasakan oleh teman interviewee tersebut, sehingga interviewee dapat mengetahuinya. Kemudian hasil wawancara kedua bersama teman interviewee didapatkan hasil bahwa menurut teman interviewee, ia mengatakan bahwa interviewee adalah orang yang cukup baik. Interviewee adalah pendengar yang baik baginya. Bahkan menurutnya, interviewee adalah orang yang sangat tidak merasa orang yang tidak enakan, dalam artian dia orang yang sungkan terhadap orang lain. Seperti yang dikatakan olehnya, jika ada orang lain yang meminta pertolongan pada dirinya, maka interviewee pasti akan langsung mengiyakan tanpa berpikir jika aku menolong orang ini akan begini. Tidak. Selain itu, interviewee juga merasa sedih ketika melihat temannya harus berjalan kaki untuk kuliah. Ia membayangkan jika dirinya ada di posisi temannya itu pasti akan sangat melelahkan, mengingat jarak dari kos dengan kampus tidak dekat. Namun sesekali interviewee memberi bantuan, bisa berupa tumpangan atau bahkan menjemput untuk berangkat bersama. Nah, poin selanjutnya itu ada pembahasan. Dalam pembahasan, Alport mendefinisikan empati sebagai perubahan imajinasi seseorang ke dalam pikiran, perasaan, dan perilaku orang lain. Jika dilihat dari hasil wawancara, interviewee merupakan seseorang individu yang memiliki sikap empati yang cukup baik menurut saya. Ia mampu merubah imajinasinya dari senang menjadi sedih misalnya. Ketika ia melihat teman kuliahnya berjalan dan dirinya timbul perasaan sedih. Kerr juga mengemukakan bahwa respon-respon empati dapat dikaitkan dengan altruisme atau perilaku menolong ketika menggunakan pengukuran psikologi yang berkaitan dengan empati. Sementara Huffman menjelaskan bahwa dalam penelitian sosial empati telah digunakan untuk menjelaskan berbagai macam bentuk perilaku altruisme atau perilaku menolong. Interviewee tergolong individu yang memiliki sikap tolong menolong yang baik, seperti yang dikatakan oleh temannya misalnya, bahwa interviewee bahkan pernah melewatkan satu ekstrakurikulernya karena dia meminjamkan motornya untuk orang lain, padahal dia tahu bahwa dia membutuhkan motor tersebut. Nah, dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa empati merupakan suatu aktivitas untuk memahami apa yang sedang dipikirkan dan dirasakan orang lain, serta apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh yang bersangkutan terhadap kondisi yang sedang dialami orang lain, tanpa yang bersangkutan ini merasa ikut larut atau mereka kehilangan kontrol dirinya. Seperti interview ini merupakan pendengar yang baik, sehingga ia dapat memahami apa yang sesungguhnya orang lain rasakan. Seperti yang dikatakan oleh interviewee, sebenarnya ia juga merasa sedih ketika ada temannya yang bercerita sedih. Tapi menurutnya jika ia ikut menangis, itu akan menambah beban bagi temannya, karena yang harus dilakukan olehnya adalah mensupport agar temannya ini merasa lebih baik. Nah,
Poin selanjutnya ini ada kesimpulan dan saran. Yang pertama itu ada kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dapat diambil interviewer adalah bahwa interviewee merupakan individu yang memiliki sikap empati yang cukup baik. Dapat dilihat dari kemampuan interviewee menjadi pendengar yang baik, dapat memiliki sifat yang terbuka terhadap orang-orang di sekitarnya, sehingga secara tidak langsung interviewee membantu teman-temannya untuk mengurangi beban mereka ketika memiliki masalah. Sikap tolong menolong yang dimiliki interviewee juga cukup baik, sehingga bukan hanya sikap saja yang dapat membantu orang lain, namun tindakannya juga dapat membantu. Kemudian ada saran. Saran saya sebagai interviewer untuk interviewee, tetaplah menjadi individu yang memiliki sikap empati terhadap orang lain. Namun interviewee juga harus mementingkan dirinya sendiri sebelum menolong orang lain di luar batas kemampuan yang dimilikinya. Baik, sekian presentasi dari hasil laporan saya. Maaf bila banyak kekurangan dan banyak kata-kata atau penyebutan nama tokoh yang kurang tepat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.